Halo Hen, pagi dari Doha. Selamat pagi, Bapak Franz. Bagaimana kondisi doa Doha hari dong. ini? Hari ini akhir-akhir ini Doha tenang sih dan Hmm, maskapai gue juga udah mulai terbang banyak dan normal. Kemarin ini baru tambah 50 flight lagi. So everything is pretty much normal. Gitu, hmm, meskipun roster gue masih kosong setengahnya. Cuman gue bersyukur sih udah kembali normal. Gak ada bom-boman lagi sejauh ini. hmm. Thank God. Ya, lu gimana? Demamnya udah gone sama sekali? Udah banget. It's been a week. Udah aktivitas normal lagi sih. Sini tuh sudah nggak ada heat stroke lagi. Maksudnya udara ekstrim panasnya udah nggak ada lagi juga. Ya, tapi tetap hati-hati ya guys ya. Kalau misalnya kalian kepanasan juga kayak Henry, banyak-banyak minum mentimun, atau makan mentimun, atau bengkuang gitu loh. Itu bagus banget buat nurunin panas. Anyway, Oke. Hen, Okay. so, Ya. today kita bakal ngomongin apa nih? Yang gue yakin orang-orang bisa relate banget ini. Today we're gonna talk about overthinking. Ini kayaknya penyakit, Hmm, penyakit banyak orang ya. Kayaknya mungkin hampir semua orang yang gue kenal dalam hidup gue punya punya tendensi overthinking. kayaknya kita semua deh, Hen. Kayak at one point lah, kalau misalnya kita masih hidup sebagai manusia, pasti aja ada overthinkingnya. Pasti pernah Bener, kejadian. bener. Dan kayak semakin kesini manusia tuh semakin punya banyak pilihan. Terus juga social Mm-mm. pressure semakin tinggi karena dunia digital ya kan we can easily see everyone's life yang mereka portray di social media. Jadi itu kayaknya Mm-mm. nambah nambah faktor ke overthinking gak sih? Oh ya, memang memang kenapa kalau misalnya ngelihat hidup orang lain di social media? Kayak kita selalu melihat versi sukses atau versi bagus dari kehidupan seseorang gitu. Sehingga ketika kita mau mencoba sesuatu atau melakukan sesuatu gitu ya, kita kayak Hmm. subconsciously sudah punya tolak ukur di kepala bahwa wah, kalau gue nggak bisa ngelakuin kayak si A, kalau gue gagal, kalau gue ini itu, kayaknya I cannot live with that gitu. Jadinya malah nambah overthinking kan gitu, karena kita udah ngasih pressure duluan ke diri kita, because we already compare ourselves to what we see di social media gitu. I think I see it that way deh. Oh. Mhm, mhm. Iya kan? Kayak kalau misalnya kita nggak kayak orang-orang yang misalnya nih udah punya penghasilan sekian puluh Mm-mm. atau sekian ratus juta gitu. Kayak Mm-mm. orang-orang di social media tuh misalnya nih gue udah umur 32 terus gue ngeliat wah orang-orang di social media penghasilan sebulan Mm-mm. 100 juta misalnya kayak gitu Iya, terus berarti gue failure gitu ya kayak gitu. iya kan? Nambah overthinking yang nggak perlu gitu jadinya. Oh, bisa sih, iya sih, iya sih. Itu ya banget, itu kayak penyakit penyakit dunia digital zaman sekarang gak sih orang-orang di abad ke-21 ini. Bener. Waktu kita masih kecil kayak kita nggak ngerti konsep overthinking deh. Even kita nggak pernah ngedenger the older generations, our parents, grandparents tuh ngomong soal overthinking ya. Kayak they just decide aja gitu when they want to do something. Yang gak juga sih, Hen, konsep overthinking itu udah ada, cuman mungkin belum ada namanya waktu itu. Mungkin namanya tuh Ah, berbeda gitu loh. iya iya Ini iya kan iya. nih, Iya. oke, kayak misalnya gue gak tahu ya di kitab suci agama lain gitu. Nah, cuman kalau misalnya di Alkitab tuh ada satu ayat, janganlah kamu khawatir karena Hmm. Allah Bapa yang pelihara. Mm-mm. Itu kan sebenarnya kalau misalnya kita pikirin ya, Mm-mm. eh itu sebenarnya ngomong lu gak usah overthinking, ntar juga Hmm. ada. Itu Hmm. iya gak sih? Cuma kan gak ditulis karena Alkitab kan sekitar 2000 tahun lebih kan Iya. si usianya. Mm-mm. Ya gak ditulis overthinking. Jadinya konsepnya udah ada, cuman belum ada namanya gitu. Hmm. Tapi kalau menurut lo sendiri berarti overthinking itu apa dan menurut lo penyebab utamanya itu apa? What is the root of Overthinking ya. overthinking? Hmm. Overthinking itu rootnya adalah imajinasi. Iya bener sih, bener sih. Bener, bener gak sih? Bener kan? Misalnya nih, kita Bener. tuh mikirin, aduh besok ntar gue gimana ya? Aduh, Mm-mm. misalnya nih, gue mau tampil besok nih, seandainya ya. Atau terbang Mm-mm. lah yang bener-bener di dunia kerja gue nih. Misalnya gue besok terbang nih
ke Washington nih. Terus gue mikir, aduh semoga si supervisor gue baik. Aduh kalau misalnya penumpang-penumpang gue gila gimana ya? Aduh pas itu terus kalau misalnya mereka banyak yang upgrade gimana ya? Kayak gitu. Overthinking Ya, kan itu kan. Padahal ya, udah terjadi belum? Belum. Orang gue belum. supervisornya juga nggak kenal siapa. Terbangnya juga belum kejadian. Jadinya tuh Mm-mm, overthinking itu menurut gue ya mm-mm. akarnya adalah imajinasi. Jadi tuh Hmm. pikiran kita tuh suka ngadi-ngadi gitu loh guys loh. Kayak eh selalu ke arah kejadian yang buruk. Itu kan tendensinya Hmm. makanya ada movement positive thinking karena ya otak kita biasanya nggak positif gitu loh. Iya, Kalau iya, iya, misalnya iya. biasanya positif mah gak usah ada ada gerakan positive thinking kayak gini Iya, gitu bener, sih. bener, bener. Itu sih menurut gua sih akar asal muasal dari overthinking ini. Hmm. Dan juga Berarti, akar yang ya, lain adalah heeh. kita tuh pengen selalu punya kontrol di setiap situasi. Makanya Nah, kita bener. pikirin gitu, aduh ini gimana sih keinginan untuk mengontrol ini adalah kenapa kita overthinking? Karena kita tuh pengen menutup setiap celah kemungkinan di mana kita tuh Mm-mm, kehilangan mm-mm, kontrol gitu. mm-mm. Bener, bener, bener. Berarti relate dengan apa yang gue sampaikan di awal tadi, dengan adanya dunia social media sekarang, itu tuh menambah imajinasi ya sebenarnya. Bahwa Benar, oh. kita pikir kita tuh tahu kesuksesan seseorang atau kita tahu kita ngerasa kenal banget deh sama seseorang, padahal itu mungkin cuma 1% dari yang mereka portray dari realita mereka gitu kan. Dan kita berimajinasi bahwa wah, hidup tuh harus kayak hidupnya si A nih, hidup si A tuh kayak dream life, perfect life gitu ya. Padahal ternyata sebenarnya kalau kita kenal mungkin juga kayak hmm, I think I'm grateful with my life gitu. Ya, tunggu kayak ini kejadian awal-awal akhir-akhir ini nih, Iya. yang Qatar dibom. Gua yakin Heeh. lah di social media lain tuh, waduh banyak asap, banyak api, gedung-gedung hancur Iya, kayak iya, gitu. iya, iya, iya. Padahal kami yang di Iya. sini sih santai ya, kami hanya gua aja kemarin shishaan, barbekyuan sama temen-temen gua. Nah, terus orang-orang rumah nih yang lihat Hmm. video, wah Doha dibom, berasap di Mm-mm. mana-mana, langsung mereka overthinking, ih gila sih Frans di sana gimana ya, dia aman nggak? Jadinya pada panik Mm. nelponin gua. Terus pas lagi nelpon, gua lagi nyantai, lagi ngunyah daging gua, ya halo. Iya, 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 Katanya iya, benar iya. itu ada misil, benar ada misil, cuman santai kami di sini. Nah itu kan guys, itu imajinasi orang-orang rumah dan kenyataan yang gua alami di sini gitu. Bener, bener, bener. Dan Menurut lo apa nih selain akar overthinking? menurut gue sama sih imajinasi, cuman mungkin kalau lebih detail lagi, ya imajinasi itu bentuknya macam-macam kan. Bukan bentuknya, triggernya tuh macam-macam. Ada yang berdasarkan rasa takut, fears, atau mungkin past experiences kita gitu kan. Atau incomplete information, sama kayak kejadian lo di Doha. Kita di Indonesia ngelihatnya kayak we think we got the whole information, padahal sebenarnya we got incomplete information gitu. Jadi intinya adalah kita tuh berasumsi dari imajinasi, kita berasumsi, and kita pikir oh that is the reality gitu. And sebenarnya normal ya, karena memang otak kita tuh didesain untuk melindungi kita gitu kan. Ketika Hmm. ada ketidakjelasan yang terjadi dalam hidup, otak tuh biasanya ngasih skenario-skenario untuk ngisi kekosongan data tersebut gitu. Tapi kita harus bisa discern, ini tuh beneran data yang sebenarnya terjadi di lapangan atau data yang dikoleksi dari pengalaman masa lalu gua atau asumsi gua pribadi gitu loh. Jadi itu sih menurut gua ya, overthinking. Dan bahayanya sebenarnya adalah, kalau kita biarkan si overthinking ini terus menerus menguasai kita,
take control of our life, hasilnya adalah stuck. Ya nggak sih? Lo nggak bisa Benar. moving forward. Lo mentally occupied in one place. Sementara orang lain udah maju 2 langkah, 3 langkah, 1000 langkah. Lo masih di tempat yang sama, overthinking everything gitu. Ini bener banget sih. Kayak yang gue kepikiran di otak gue pasti gue dengerin lu jelasin ini. Kayak orang-orang kayak paralyzed with fear and overthinking tuh. Kalau misalnya kita lagi lomba lari nih misalnya nih. Kita lomba lari, terus kita udah mikirin orang lain mau udah lari, terus kita mikirin, ih kalau misalnya gue cedera gimana? Kalau misalnya di depan gue ada batu dan gue terantuk gimana? Ih kalau misalnya gue tiba-tiba kecapean terus gue gak bisa selesaiin gimana? Udah overthinking doang nih, kayak udah negative thinking. Terus akhirnya kitanya gak gerak. Itu yang gue kepikiran langsung di otak gue sih pas lagi gue dengerin lu tadi ngomong. Iya, bener. Jadi menurut gue overthinking itu ya normal lah. Dia mirip-mirip nggak sih sama fear and anxious gitu ya. Tugasnya tuh untuk melindungi kita supaya kita nggak gegabah dalam mengambil keputusan. Cuman kalau kita membiarkan itu terjadi, ya harusnya thinking proses jadi overthinking. Harusnya sesuatu yang simple jadi berlebihan gitu karena lo think it over and over again sampai lo tidak bisa tiba di suatu keputusan. Padahal sebenarnya pikiran kita itu harus ujungnya ya, terutama kalau kita dihadapkan pada pilihan, situasi apapun itu, ujungnya harus ada apa? Action, decision, and clarity gitu kan. Jadi kalian bisa cek diri kalian, kalau gua nggak melakukan action, kalau gua nggak ambil decision, dan kalau gua nggak clear dengan situasi gua sendiri, most likely lo lagi overthinking. Nah ini nih, gue mau nanya lagi nih, since lu lagi ngomongin hal ini kan, how overthinking is overthinking? Biar lebih jelas, apa sih benchmarknya overthinking tuh dilabelin overthinking gitu. Soalnya kadang-kadang nih, misalnya gue lagi consider satu situasi lah kayak gitu. Gue tuh biasanya tuh orang yang benar-benar ngelihat situasi dari berbagai macam arah gitu loh dan sisi. Iya. Biar pasti gue udah pencet oke, let's start kayak gitu tuh gue gak nyesel gitu. Nah, menurut lo gimana nih? Fosti. Hi Frosty. Menurut gue how overthinking is overthinking. Anjir, susah juga nih. Iya, susah ya. Nggak, pertama tidak ada timeline yang sama untuk semua orang ya. Jadi harus Camkan. tahu indikator ke diri sendiri. Tapi kalau buat gue pribadi adalah ketika sudah deadline apapun itu, ketika lo harusnya sudah mengambil keputusan, ketika lo sudah harusnya mengambil action, tapi lo procrastinate bukan karena malas ya, tapi karena takut gitu ya, atau lo postponing terus, lo delaying terus ini segala macam, lo nggak yakin. That's when I know ketika gue sudah overthinking gitu. Kalau lu sampai paralyzed gitu ya intinya ya gak sih? iya, kayak orang tuh nungguin nih, jadi keputusan lo apa gitu. Oh. Kalau di gua ya, Frans, gue sering banget mengalami overthinking itu ketika gue lagi creative brainstorming atau lagi meeting sama klien gitu. Ini in the past. Karena gue sadar banget gue punya roots, gue dibesarkan dengan rasa takut bahwa satu, gue tuh nggak capable, nggak kompeten dalam apapun yang gue lakukan karena nggak pernah mendapat pujian atau afirmasi. Dan yang kedua jadinya gue tuh takut banget salah mengambil keputusan gitu. Karena di otak gue salah mengambil keputusan sama dengan I'm lacking as a person gitu. Nilai gue langsung turun sebagai seorang individu. Padahal kan sebenarnya enggak ya harusnya. Nah, sementara gue bekerja di industri kreatif yang bukan kadang-kadang, bahkan most of the time I'm required to do brainstorming and comes up with sharp ideas
gitu, on point ideas. Nah, di masa lalu gue tuh cenderung ketika lagi brainstorming gue pasif, gue diem. Padahal sebenarnya otak gue bekerja, tapi gue nggak pernah berani untuk langsung lemparin ide gue ke bos, ke klien, ke siapapun itu ya. Sampai gue dapat performance evaluation dulu, kamu tuh idenya sebenarnya bagus loh. Setiap kali kamu nge-propose ide, kamu bikin presentasi, sebenarnya idenya bagus. Tapi kenapa pada saat meeting yang spontaneous, you keep your ideas gitu. Padahal kalau idenya dilempar, kita bisa explore sama-sama, kita bisa mempertajam, mempercantik ide tersebut jadi ide yang lebih bagus lagi gitu kan. Gitu. So, Mm-mm. that's what happened to me. I went to therapy just to assess, to deal with that overthinking problem, tau gak sih? Oh iya. Terus pas lagi di terapi itu emang diomongin apa sih? Jadi penasaran gue. Itu jadi yang gue harus attack atau gue harus address adalah roots cara berpikir gue bahwa salah mengambil keputusan bukan berarti nilai lu sebagai individu berkurang gitu loh. Jadi gue harus meyakinkan Mm-mm. diri gue that even though what even though gue ngomong sesuatu yang mungkin kurang baik, dalam konteks brainstorming ya, dalam proposal atau solusi yang gue tawarkan mungkin belum yang terbaik, itu nggak mengurangi nilai gue sebagai seorang manusia gitu. Justru orang akan bisa appreciate kalau gue ngomongin di awal sehingga idenya justru bisa dieksplor lebih baik lagi. That change my whole perspektif gitu sih. Gue langsung jadi orang yang bisa lebih berani motong di tengah ketika lagi meeting, interupsi gitu ya. Yang dulunya gue bener-bener cuma pasif, gemeteran, bahkan kadang-kadang diem. Itu Sumpah karena gue gemeteran lo. iya, tapi nggak gue kasih lihat ya tentunya. Tapi gue tuh deg-degan banget kayak mau ngomong tuh kayak, aduh, aduh, aduh gitu loh, parah banget sih. Karena itu gue takut Oh. takut banget kayak dibilang, ah nggak bener ide lo, cupu gitu misalnya. Padahal sebenarnya kalau dikatain cupu juga harusnya nggak apa-apa, itu kan pendapat. Jadi di terapi itu, Franz, gue diajarin untuk membedakan fakta dan interpretasi gitu sih. Oke. Hmm. Tuh guys, buat yang overthinking tuh mungkin ceritanya si Henry bermanfaat buat kalian. Jadi itu orang lain mau ngomong apa ya udah cincai gitu. Soalnya kalau misalnya orang kan punya ide beda-beda ya. Mungkin aja ide kalian itu misalnya kalian grup kalian tuh lagi butuh sebatang pohon gede misalnya. Tapi mungkin ide kalian itu adalah bijinya gitu. Kan bisa diperbaiki, bisa Bener, ditumbuhkan kayak betul, gitu. betul. Jadinya guys ya, gak usah takut, gak usah overthink kayak gitu loh. Karena orang tuh unik dan dengan keunikan itulah kenapa kita tuh jadi indispensable actually gitu loh. Mhm. Kalau lo belum cerita, kalau lo overthinkingnya biasanya dalam hal apa? Apakah Apa seorang ya gue? Franz yang sangat confident ini struggling with overthinking juga? Banget, banget. Like, oh shit man. Jadi tuh gue tuh selalu overthink gimana gua kayak how the world will perceive me gitu loh. Jadi itu reaksinya adalah I curate an image of a person who is so accomplished, Hmm, so intelligent, so skillful in many things gitu loh. Dan itu sih manifestasi overthinking gua. Cuman ya gimana ya, skillnya kan udah ada jadinya. So I think it turned to be a good thing gitu loh. Karena gua tuh I have this paranoia. Kalian bisa sebut itu overthinking. I don't wanna sound stupid. you don't want to Jadi sound stupid. yeah, okay, I don't wanna be stupid. I don't wanna sound stupid. That's all. Jadi gue tuh kayak cultivate a certain kind of image di mana gue tuh I have complete control over my speech dan gue juga memperkaya kepala gue dengan knowledge gitu loh. Itu sisi defense mechanismnya gue.
Was I Ah, paralyzed? ya. Not really. Mm-mm. Lebih ke gua jadinya relentlessly baca kerja terus, atau gua kalau misalnya gua lagi nganggur juga karena gua takut jadi bodoh kan, meskipun gua lagi Mm. capek nih, gua Mm. berusaha, I always go to gym, I always like practice piano. Mm. Bawaannya jadi kayak overwork gitu loh. Mm. Gitu sih. Tapi dengan kondisi jantung gua dan juga umur Mm. gua yang sudah mulai uzur sekarang, gua I actually slow down. Kayak Ah, gua mulai mikir, terserah dunia mau ngomong apa, terserah orang-orang mau ngomong wow. apa. Heeh. I don't give a shit. Iya, If I'm tired, I'm tired. If they think iya, I'm iya. stupid, that's too bad. It's okay. Iya. I know that I'm not. Iya, bener. That's the turning point ya. Ketika lo tahu faktanya bahwa enggak, gue nggak stupid gitu. Atau di dalam kasus gue, Oh, enggak. Walaupun ide gue mungkin, ya namanya ide kan subjektif ya. Walaupun ide gue oh, nggak cocok sama lo, bukan berarti gue jadi less of a person gitu kan. Itu dulu sih yang kita harus bisa exactly. bisa kuasai, ketahui soal diri kita gitu kan. Karena kalau enggak, Bener. gila, kalau in your case, gue nggak kebayang capeknya kayak gimana gitu. Misalnya lo lagi holiday, lagi liburan, lagi nggak terbang, yang harusnya lo bisa istirahat, tapi because of that imagination or pressure yang nggak terlihat, lo malah sibuk baca buku, kerja apa segala macam supaya tetap tajam pikirannya. Padahal kayak your body just wants you to rest, gitu kan? Iya banget, Hen. Kayak liburan-liburan gue sebelumnya. Oh Mm-mm. my God. Kalau misalnya lu lihat jadwal gue pas lagi liburan, lu shock kayaknya. Iya banget. Sama ini nih yang social media kayak gitu. Ini juga gue relate banget nih. Heeh. Di dunia perbancian dan perhomoseksualan gitu ya. Heeh. Heeh. Kayak everyone looks so rich, everyone looks so Hmm. good, Hmm. everyone looks so fit. Hmm. Terus gue terus gue ngeliat diri gue sendiri kayak, France, so kayak nothing Hmm. special about you. Bad gak Anjir. sih? Lu kayak itu kan parah banget kalau lu ngelaberin diri lu sendiri kayak you're Iya, nothing iya, basically iya, kayak iya. gitu. Nah karena itu gue overthinking, terus gue mulailah mencari prosedur-prosedur kayak yang bisa bikin gue terlihat lebih baik kayak gitu lah, how Hmm. to curate a certain kind of image that I look accomplished, look rich, something like that. Terus gue juga mulai kayak gue bener-bener overthinking, gue kelewat satu kali gym. Hmm. I was like itu self blame-nya is like cutthroat lah, itu kayak not Gila. healthy. Iya. Meskipun pergi ke gym, it's a good thing. Let's be Hmm. honest, Iya, kan? iya, iya. Working out is good for your health. Hmm. Tapi kalau misalnya lu sampai nyalahin diri lu sendiri banget Hmm. karena lu kelewat satu sesi gym, dan lu nyalahin diri sendirinya karena lu ngelihat orang lain badannya oke banget, Hmm. now that becomes unhealthy. Obsession Hmm. is unhealthy, Hmm. gitu. Betul. Wow, bener banget. Gitu. Gue pede, no guys, like I'm telling you, banyak celah sebenarnya dalam hati gue. Itu mah gue aja gak ngomong. Kayak gue omongin sekarang. Iya, iya. Bener, bener, bener. Eh, gue mau bahas soal ini sih. Tadi yang gue sempet mention terakhir, fakta versus interpretation ya. Menurut gue, Bener. fakta yang bikin gue jadi peaceful banget dengan diri gue sendiri adalah setiap orang memiliki cerita yang berbeda-beda, timeline yang berbeda-beda, season yang berbeda-beda, strength and weakness yang berbeda-beda gitu. Jadi gak ada gunanya lo overthinking untuk menjadi orang lain, ngebanding-bandingin diri lu dengan orang lain, kesulitan orang lain, kekurangan orang lain gitu, nggak ada gunanya. Itu that one fact change me entirely. Kayak gue bisa being peaceful. Kadang gue misalnya guys ya, gue ngeliat story France aja gitu misalnya, anjir perutnya six pack banget nih orang gitu. Gue kapan ya six pack gitu. Tapi I know
gua dan Franz dilahirkan dengan capability, kompetensi yang berbeda, bahkan alokasi waktu kita juga berbeda gitu, energi kita berbeda, Hmm. umur juga beda gitu kan. Dia pulang dari flight jauh bisa langsung gym masih masih sanggup. Gue bisa TBC kali kalau kayak gitu gitu kan. Jadi I'm making peace with myself that oh, gue tuh nggak di level endurance seperti itu. Tapi gue juga memilih untuk tidak menjadikan itu excuse untuk tidak berolahraga atau mengimprove diri gue sama sekali. Like I just know, oh ya, yeah, I just gotta do my best and this is my best gitu. And I don't have to compare it to anybody else gitu. Yang penting adalah gue tidak gembrot, tidak obese, tidak sakit. And if my progress is slower than other people gitu ya, I'm fine with it gitu. Kalau gua yang dulu ya, gua mungkin sekarang udah milih ngambil steroid kali kayaknya just for an instant fix gitu to get that six Hmm. pack. Itu cuman satu aspek dalam hidup loh. Ada banyak banget aspek lain yang kayak bikin kita overthinking kayak career path, family situation, financial situation, relationship situation. Gila, kalau lo ikutin semua itu capek banget hidup. Iya guys, kayak itu ya. Ini gua ambil contoh lah financial situation gitu. Gua ngeliat satu kru di airline lain cuman orang orang Vietnam. Mm-mm. Gue tuh ngeliat kok dia hidupnya mewah banget, kayak wah banget, kayak glamor gitu, bajunya bagus-bagus, tasnya bagus-bagus. Terus Mm-mm. pas lagi gua tanya-tanya kayak gitu, gua akhirnya ketemu sama si orangnya kayak in one home party in Mm-mm. Vietnam, sorry in Taiwan tahun Mm-mm. lalu. Mm-mm. Jadi kita ngobrol-ngobrol, gua ngobrol, oh ya gue juga cabin crew, dia ngomong oh ya, ngobrol-ngobrol. Terus dia ngasih satu kontak, Mm-mm. itu actually so funny. Kontaknya yang jualan tas palsu. Ah, sumpah. Sumpah. So I was like, okay. Terus gue Oh. ngomong, gue nanya ke dia, terus lo beli dari sana? Terus dia ngomong, iya. I was like, Oh. there you go, not the whole truth. Iya gak sih? See? Karena there you go. Terus tuh gue tuh baru find out ya, ternyata di Iya. Vietnam tuh baju-baju Mm-mm. cowoknya tuh bagus-bagus dan murah. Makanya dia tuh bisa gonta-ganti baju just like that. Sedangkan kan gue di Middle East kan brandnya Mahal. terbatas ya. Iya. Uniqlo aja gak ada, di sini adanya Eh, H&M, tapi H&M-nya eh, jelek. Gitu eh, loh. Jadi kalau misalnya iya. gue mau beli baju yang bagusan dikit, gue harus ke Zara. Kalau misalnya lu Eh, punya duit, mungkin eh, lu ke brand-brand yang lain yang benar-benar branded kayak gitu. So I was like, iya, oh, iya. there you go. Gitu. Not the whole truth. Iya, betul, Terus, betul, betul. relationship. Oh my God, I love this. Ada satu couple ya, satu tuh orang Thailand, satu tuh Mm-mm. orang, I think he was from Burma, something lah pokoknya. Mm-mm. They look amazing, Mm. so like ideal couple lah kalau misalnya lihat Mm. foto-fotonya. So cute. Terus gue ketemu di party kayak gitu. Nah, udahnya kan gue online dong kayak di social media kayak gitu. Mm-mm. Gue ketemu nih lakinya nih. Mm-mm. Terus gue chat, I think I saw you just now. Mm-mm. And he was like, yeah, yeah, no, you're that Indonesian guy, right? Yeah, yeah, we dance together. Mm-mm. Nah, terus gak taunya pacarnya ngeliat dan mereka ribut dong, gitu. There you go. So it is not as ideal, gak sih? Ternyata satu orang lagi tuh judul intinya selingkuh, gitu loh. You Mm. see, not as beautiful as you think it is. Betul. So yang tadi si Andrew ngomongin, maybe that's not the whole truth. Iya. So guys, kalau misalnya kalian overthinking nih, lihat orang Iya. lain, kok hidupnya oke banget, kok Iya. orang lain gini ya, kok Iya. gue gini ya, entar situasi gue gimana, guys. Kita tuh gak punya informasi sepenuhnya mengenai kondisi diri kita Betul. sendiri, kondisi orang Betul. lain, kondisi apapun di dunia ini tuh pengetahuan kita tuh terbatas. Jadi Betul. guys, please, you need to chill. Yes. Just do what we can, Mm-mm. move forward. Salah-salah dikit gak apa, namanya juga manusia. Kalau misalnya gak salah mah namanya Tuhan. Kan kita Betul. bukan. Iya Yes. kan? Benar, benar, benar. We just have to chill, guys. Just move forward as much as we can. Ya. Capek istirahat, gak capek lanjut. Betul. But please, gak usah semuanya pengen dikontrol, gak bisa guys. Kita tangan Nggak hanya bisa. dua, otak hanya satu, badan hanya satu. Iya, benar. Terbatas kita tuh guys.
Kita Bener, tuh hanya manusia bener, bener, gitu. bener. So chill. Bener. Justru ya, I think the beauty of life itu ketika lo accept and embrace your limitation, but then you choose to make the most out of it gitu. Sehingga apapun hasil dari pekerjaan usaha yang lo lakukan, lo tahu bahwa okay, I've done my best for that part gitu. If it Nah, doesn't work bener. out, if it doesn't end the way I predicted or the way I want to, then that's a lesson learned gitu. Oh, dan juga itu mungkin bukan karena usaha kalian sebenarnya, mungkin aja kalau Hmm, mis mungkin aja ada faktor eksternal. Kayak betul. misalnya nih, Yes. Ya. gua masak udah hati-hati semuanya, wah udah bener-bener pas gua masukin garam, Mm-mm. si anjir tutup garamnya tumpah, Coba. jadi asin banget makanan gak bisa Iya. dimakan. Salah gua bukan kan? Iya, Ya gak? iya, iya. Atau misalnya gue udah masak hati-hati, everything is perfect. Terus gue sajin ke teman gue, kata teman gue gak enak. Salah gue bukan. Mm-mm. Orang selera dia aja beda, ya gak? Mm-mm. Dan kalau dari gua terakhir sebelum kita tutup ya, kan tadi kita ngomong konteksnya lebih ke social media mungkin perbandingannya ya, tapi in real life juga kalian harus aware banget ya, jangan menginterpretasikan sesuatu kalau kalian belum punya complete information about it. Contoh paling gampang dalam relationship gini, misalnya lagi deket sama orang, lalu Hmm. orangnya ngechat, kita chat nggak bales, ya kan? Lalu orangnya ngepost story, itu sering banget terjadi di kalangan pertemanan gue dan di gue sendiri, dan orang akan langsung berasumsi, oh, they didn't reply because they don't like me, because they are ignoring me. Lo langsung interpretasi, padahal mah lo harus berhenti sampai di fakta they don't reply for now. Fakta lainnya ya lu cari tahu gitu, jangan asumsi. Mungkin aja dia memang lagi sibuk banget belum buka WhatsApp-nya, tapi dia bisa buka Instagram, nggak apa-apa gitu. Atau there's another thing, karena mungkin di WhatsApp dia menghindari kliennya, jadi dia nggak buka dulu WhatsApp-nya gitu kan. Pokoknya jangan Hmm. interpretasi, jangan asumsi sampai lo tanya dan cari tahu sendiri gitu. Nah, kalau sudah bertanya dan jawabannya kalian tidak suka, balik ke poin pertama tadi, cukupkan diri dengan, kita harus belajar cukup dengan diri sendiri gitu ya, bahwa oh, kalau dia nggak balas dan ternyata dia nggak suka sama gua, ya emang kita nggak cocok. Semua orang punya preferensi masing-masing, semua orang punya pilihan masing-masing. Lo nggak bisa paksa orang suka makan sayur kalau dia nggak suka makan sayur gitu kan. Be content with who you are, Hmm. sih, seriously. If you work on yourself enough, you will not be easily triggered by rejection. I think that's what I want to Bener say. banget. Bener. Jadi guys, gak usah sotoy, gak usah suuzon. Oh, gue dapat kata baru tuh suuzon karena gue terbang sama kru Indo akhir-akhir Oh ini. iya. Terus mereka ngomong suuzon, terus gue ngomong apaan tuh suuzon? Oh, ini berprasangka buruk. Iya, betul betul. Si anjing. Iya, makanya tuh gue pakai. Bener kan? Bener gak sih gue cara Bener-bener, pakainya? Bener ya? bener-bener, jangan seuzon, bener. Gak usah sotoy, gak usah suuzon, Ya, terus gak usah mikir bahwa dunia tuh berotasi di kita. betul, Gitu. betul. Terus ini penting nih guys ya, yang kata si Hendry tadi ngomong nih, kalau misalnya kita tuh work on ourselves very well. Dan jadinya tuh kita tuh gak gampang apa sih, we're not easily swayed by Hmm, any rejection, by any hmm, overthinking. Karena kita tahu, oh you know what, I'm doing my best. Or I've done my best. Or I will yes, do my best gitu loh. yes, yes. Kayak rejection nih, gue juga pernah guys ditolak mah tuh sering gitu. Iya, iya. Jadinya santai aja, gak usah overthinking gitu loh. Ya. As long as we are doing our best, that's all that matters. Karena Yes, kadang-kadang hasilnya juga nggak sesuai, hasilnya itu dipengaruhi dengan faktor eksternal gitu loh. betul. So guys, again, chill, Chill. chill. Yeah. Okay. Okay, Keep I chilling think, guys. yeah. Bye. Bye.